Menurut saya agak nggak masuk akal ya gitu. Bagaimana orang sudah di penjara, kemudian di dalam sel yang ada pengawasnya bisa mengendalikan 70% peredaran narkoba di Indonesia. Itu berarti bahwa sebagian besar agen-agen atau pengedar-pengedar yang ada di luar yang sekarang mengedarkan narkoba itu ternyata mereka masih dikendalikan oleh orang-orang yang di penjara itu. Bayangkan Indonesia ini menjadi 43% pasar narkoba di Asia. Itu senilai sekitar 110 triliun rupiah. Kalau masalah uang sih nggak terlalu masalah ya, memang banyak. Tapi bayangkan ada berapa juta orang yang menjadi korban narkoba ini, adik-adik kita, kakak kita, orang tua kita, yang semuanya istilahnya apa, mati konyol gitu. Nah ini menurut saya pemerintah harus mulai concern terhadap hal ini. Sebenarnya gampang kok tadi Mbak Weni, bukan masalah apa aneh atau nggak aneh gitu. Sebenarnya ini hal yang sangat simpel dan gampang sekali bagaimana mengendalikan peredaran narkoba yang dikontrol melalui orang-orang yang sudah di penjara gitu. Yang jadi masalah adalah pemerintah mau atau enggak untuk melakukan ini. Anggaran saya pikir nggak ada masalah, ada aja anggaran sih kalau kita minta. APBN kita ada, karena nggak sebanding anggaran yang dikeluarkan untuk mencegah controlling peredaran narkoba di dalam penjara dengan efek yang dihasilkan apabila itu tidak bisa dihentikan. Itu sebenarnya Menkumham sudah beberapa kali berusaha mengantisipasi ini dengan menggunakan jammer. Jammer ini adalah pengacak sinyal Mbak Weni. Jadi misalkan kita menggunakan handphone, kemudian handphone kita mendapatkan sinyal GSM atau 3G atau 4G. Nah, jika kita menggunakan jammer itu diacak sehingga kita nggak dapat sinyal gitu. Sehingga dalam jangkauan jammer ini, misalkan jammernya jangkauannya bisa 50 meter gitu. Jadi dalam radius 50 meter, orang yang berada di dalam radius itu dia tidak akan bisa menggunakan telepon, tidak bisa nelpon, tidak bisa SMS, tidak bisa menggunakan Facebook, tidak bisa menggunakan apa-apa. Cuma yang jadi masalah adalah ketika orang menggunakan teknologi ini dan tidak tahu bagaimana teknologi ini berjalan, jadinya sembarangan. Jadi misalkan pokoknya saya pengen ngejam satu penjara gitu, akhirnya menggunakan jammer dengan kapasitas yang sangat besar sekali. Akibatnya apa? Bukan hanya orang di dalam penjara yang terjam, tetapi yang di luar lingkungan sekitar juga kena jammer gitu. Nah ini yang akhirnya kemarin Kominfo memperingatkan kepada Menkumham, jangan menggunakan jammer lagi dong. Jammer kamu itu mengganggu sinyal handphone penduduk sekitar gitu. Nah, tapi yang jadi masalah ketika jammer tidak digunakan, berarti orang masih bisa menggunakan handphone dari dalam penjara gitu. Nah, penggunaan handphone ini kan juga aneh juga. Bagaimana mungkin para narapidana yang sudah di penjara itu bisa mendapatkan handphone? Beberapa kali kita lihat di tayangan televisi, beberapa kali ada wawancara dengan para petugas lapas. Ternyata mereka kerjasama dengan para bandar narkoba ini, dengan para kriminal ini, mereka meminjamkan handphone atau memberikan permisi. Ini mereka boleh menggunakan handphone. Nah ini kan jadi masalah gitu. Nah sekarang bagaimana cara yang sangat efektif untuk mengatasi ini? Kalau menurut saya ada beberapa cara yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah lapas bisa menggunakan room jammer, bukan outdoor jammer atau high capacity jammer yang mengganggu lingkungan sekitar. Jadi room jammer ini jammer dengan kapasitas power yang cukup rendah, yang hanya melakukan jamming di area ruangannya saja gitu. Jadi ruangan penjara A, penjara B, penjara C gitu, itu semuanya dipasangin jammer masing-masing satu. Nah jammer ini daya lingkupnya hanya di sekitar ruangan itu saja, sehingga tidak mengganggu di luar. Nah bagaimana cara menghidupkan jammernya ini? Jammer sekarang ini sudah ada teknologi untuk dikontrol melalui network atau jaringan. Jadi bisa dibuat misalkan comment center, bisa di lapas atau bisa di luar lapas. Itu kalau kita ngomong masalah jaringan sebenarnya nggak masalah, asal bisa dikoneksi dengan internet, kita bisa koneksi dari mana saja. Nah, jammer-jammer ini bisa dikontrol.
bisa dihidupkan terus-menerus, kemudian atau misalkan jika ada kunjungan pejabat bisa dimatikan. Itu kemudian apabila misalkan petugas lapas pengen menggunakan telepon, ada area yang bebas dari jammer ini gitu. Sebenarnya ini akan efektif jika benar-benar mau menerapkannya. Jadi tidak kemudian terlalu sulit ya? Nggak terlalu sulit, dan itu teknologinya ada dan bisa dibeli. Bahkan produk lokal pun sekarang sudah ada jammer gitu. Okay. Kemudian yang kedua adalah ada signal detektor. Nah sekarang ini kan orang sibuk melakukan sidak, Mbak Vin ya. Orang melakukan sidak, masuk ke dalam penjara, masuk ke dalam sel, kemudian dia menggeledah isi selnya apakah ada handphone apa enggak. Sebenarnya nggak perlu ngapain. Handphone itu kan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini kan bisa dideteksi gitu. Nah, ada teknologi namanya signal detektor. Itu bisa untuk deteksi sinyal 2G, 3G, 4G, sinyal handphone. Jadi jika ada orang yang nyoba-nyoba menggunakan handphone, atau orang nyoba-nyoba melakukan panggilan telepon, sinyal itu akan nyala. Begitu nyala, nanti di comment center itu akan alert. Oh, di sel nomor 103 ada sinyal handphone yang nyala, berarti ada orang di dalam situ atau di dekat situ menggunakan handphone. Tinggal tangkap aja gitu. Dan itu kita nggak perlu sampai tiap hari kita melakukan sidak macam-macam, nggak perlu ngapain. Orang ada teknologi. Nah, jadi tapi yang jadi masalah adalah ini yang mengontrol siapa? Apakah kita percaya terhadap orang lapas sendiri gitu? Apakah kita percaya pada Kumham sendiri untuk mengontrol lalu lintas komunikasi yang ada di lapas? Nah, kalau kita masih kurang yakin, kita bisa menggunakan instansi lain yang terkait, misalkan kerjasama dengan kepolisian, kerjasama dengan misalkan BNN, kemudian ada timnya di situ, misalkan dari independen dari mana gitu. Nah, semakin banyak orang yang mengontrol, semakin independen controlling yang akan dilakukan, sehingga misalkan ada satu atau dua orang yang berusaha untuk udahlah, jammernya yang sel ini kita matiin aja gitu. Yang lain akan tahu loh, kenapa kau matiin jammer di situ gitu. Apa maksudnya gitu. Nah, sistem controlling ini juga perlu diperhatikan. SDM ini perlu diperhatikan. Karena nanti ujung-ujungnya akan balik ke SDM-nya lagi gitu. Iya. Gitu Mbak Penny. Iya. Artinya ini bukan persoalan teknologi yang tidak dimiliki, tapi lebih pada memang belum goodwill aja. Ya, oke. Tinggal good pemerintah aja gitu. Karena kenapa? Ya mohon maaf ya, mungkin kalau misalkan peredaran narkoba dari penjara itu 0, mungkin ya menurut yang kita lihat di TV itu nggak ada lagi pemasukan untuk para sipir misalkan, nggak ada pemasukan untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena nggak semua sipir itu jahat Mbak Weni gitu. Cuma ada beberapa oknum yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan ini untuk mencari keuntungan sendiri. Gitu, ada sipir yang jadi kurir, ada sipir yang menyewakan handphone, ada sipir yang narikin uang dari pembesuk yang sedang mau menengokin bandar narkoba gitu. Nah ini kan oknum sebenarnya, kasihan sebenarnya Kumham, kasihan Dirjen Lapas, kasihan orang-orang yang memang benar-benar mau menegakkan kebenaran, tapi gara-gara orang yang oknum yang sedikit ini jadi istilahnya semuanya kena gitu. Nah tapi kemudian akan ada masalah ketika semua handphone sudah selesai, nggak ada sinyal di situ, orang nggak akan bisa menggunakan handphone gitu. Orang akhirnya menggunakan satelit gitu kan, telepon satelit, karena telepon satelit yang gampang dibeli, orang bisa gitu. Nah, jammer satelit pun juga ada, tinggal dipasang frekuensinya, tinggal menyampaikan frekuensi gitu. Nah, jika komunikasi sudah tertutup semua, orang akan menggunakan kurir akhirnya, menggunakan cara manual lagi. Gimana cara antisipasinya? Pasang CCTV dong, pasang CCTV tiap sel, pasang CCTV tempat-tempat strategis. Jangan ada ruang gerak bagi para bandar narkoba itu untuk bisa melakukan kegiatan misalkan controlling peredar narkoba gitu. Halo? Ya. Ya. Nah, ini kalau misalkan CCTV dipasang, CCTV kan sekarang murah Mbak Weni. Kita beli di Gelodok aja 8 kamera sama alat kontrolnya nggak nyampe 2 juta. Pemerintah duitnya triliunan kok. Apa susahnya sih tiap sel dipasang itu dikontrol melalui network gitu. Itu kan gampang sekali. Nah, kemudian jika misalkan CCTV sudah dipasang, semua dipasang, orang akhirnya akan keluar masuk pembesuk, kemudian perintah-perintah akan dilakukan melalui orang luar. Akhirnya mereka menggunakan kurir yang datang ke penjara. Bagaimana mengantisipasinya? Gunakan X-ray gitu. X-ray juga teknologi yang bisa dibeli. Keluar masuk akses
penjara, terutama narkoba, itu bisa dipasang X-ray yang sama seperti X-ray yang ada di airport gitu, sehingga semua barang mau ngumpetin di makanan, mau ngumpetin di tas, mau ngumpetin di sepatu, semuanya bisa ketahuan. Gitu. Nah ini kan kalau komprehensif pengamanan ini bisa dilakukan semuanya, ya insya Allah lah bisa mereduce peredaran narkoba yang dikontrol dari penjara, bahkan bisa sampai 0. Nah, karena kita kembalikan lagi pada pemangku kebijakan, mau atau enggak melakukan ini, gitu. Kalau uang, saya pikir nggak akan ada masalah, nggak mahal teknologinya itu, sangat murah sekali, gitu. Cuma yang jadi masalah adalah mau atau enggak, gitu. Bener-bener ada keinginan untuk memberantas narkoba nggak di Indonesia, gitu. Karena kita kasihan loh, lihat ada di kita udah kecanduan sampai akhirnya overdosis, akhirnya meninggal, ya Allah, gitu. Ya, Abraham, sebenarnya untuk menjadi mengurus jaringan bisnis narkoba dari dalam lapas sebetulnya tidak membutuhkan teknologi yang luar biasa ya. Yang sederhana pun itu sudah bisa dimanfaatkan gitu ya untuk itu ya. Betul. Dan itu tadi sempat disebutkan melacak sinyal saja sudah cukup untuk mengetahui dan langsung mengambil yang punya handphone begitu kan? Betul. Baik, agak ya kalau mungkin di luar IT bidangnya Pak Pratama ya, artinya untuk goodwill ataupun keinginan dari pemerintah sendiri, apa ya isu yang mungkin bisa di-endorse dari pegiat IT mungkin justru akan menyuruhkan seperti apa? Hal semacam ini pernah disampaikan atau Nah akhirnya kita sudah menyampaikan beberapa kali, kita juga membuat tulisan-tulisan di media bahwa banyak teknologi yang bisa digunakan pemerintah, terutama Kumham, Dirjen Lapas, BNN, untuk memberantas narkoba ini gitu. Cuma ya itu akhirnya kembali lagi, apakah hal ini menjadi prioritas atau enggak gitu, apakah pemberantasan narkoba itu jadi prioritas pemerintah apa tidak gitu. Kalau misalkan pemerintah bilang, oh ini prioritas kita pokoknya kita hukum mati para bandar narkoba, pokoknya kita habisin mereka gitu. Tapi tidak cukup dengan situ aja gitu, nggak cukup hanya dengan pencitraan, harus melakukan langkah-langkah nyata. Nah ini langkah-langkah nyata yang bisa digunakan sebenarnya, langkah-langkah nyata yang harus mulai untuk diterapkan begitu. Cuma yang jadi masalah apakah akhirnya kembali lagi kepada pemerintah, pada pimpinan kementerian ini jadi prioritas apa tidak gitu. Mau nggak menganggarkan sedikit uangnya untuk memberantas narkoba gitu. Mau nggak orang-orang di dalam lapas itu diatur gitu. Kalau nggak ada yang concern terhadap hal ini, ya akhirnya balik lagi Mbak Weni, kita jadi itu ada debat kusir aja. Selalu ngomong bahwa narkoba tetap dari lapas. Ini kan masalah yang sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Iya. Bukan bertahun, mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu, sejak handphone itu ada gitu. Iya kan? Iya. Cuma kok nggak bisa diatasi gitu. Mungkin teman-teman yang bergelut dalam bidang IT, dalam bidang komunikasi, mungkin sebenarnya udah pada istilahnya gregetan gitu. Ini ada teknologi mudah bisa digunakan gitu, tapi tidak mau dipakai. Gitu. Baik, kita boleh undang mendengar juga ya Pak Pratama untuk mengetahui bagaimana persepsi publik, masyarakat, atau malah masukan juga bahwa persoalan teknologi ini terkait juga dengan upaya kita untuk memberantas narkoba dari dalam lapas. Karena seperti yang kita ketahui dalam kunjungan beberapa waktu lalu, Menkumham juga menemukan alat komunikasi ini, dan tentu saja hubungannya dengan bagaimana bisnis haram bisa dikuasai atau dikendalikan dari dalam lapas ya. Kita menuju ke Bandung, ada Pak Hendra. Pak Hendra, selamat sore. Selamat sore Pak Pratama ya. Iya Pak Pratama, silakan. Saya sangat menginspirasi apa yang dilakukan oleh RRI Pro 3 FM ini. Iya. Saya mudah-mudahan ini tidak terus menerus, dan harapan saya ini akan membawa masyarakat kepada hidup lebih sehat dengan tidak mengonsumsi narkoba ataupun bagaimana menggunakan satu IT. Ini gini Mbak, waktu itu saya pernah ke Cipinang. Di Cipinang itu ada memang sinyal itu yang sekarang diterapkan kemarin itu memang sangat mengganggu juga bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu pasti ya, karena saya merasakannya.
keduanya sebenarnya di samping aturan IT yang seperti Pratama tadi jelaskan, saya harapkan juga rasa sayang Pak Pratama terhadap dunia yang IT dengan narkoba di lapas sebaiknya dioptimalkan kepada pemerintah atau membuat surat khusus terbuka yang sifatnya umum akan ada di sana itu Pak. Tapi intinya juga bahwa kembali ke sumber daya manusia, maksud saya kalau memang aturannya itu seperti itu masih terjadi sumber daya manusianya error, ada oknum, sebaiknya oknumnya juga itu dikasih peringatan ataupun disanksi hukum yang cukup berat dan diganti. Karena masih banyak Pak orang-orang anak muda yang mau berintegrasi dengan kegiatan itu dan mereka sangat luar biasa gitu. Jadi harapan saya kepada Pak Pratama, jangan tuntaskan ide Pak Pratama tadi ke dalam satu sistem atau apapun namanya sampai itu bisa terjadi diterapkan di dalam aturan itu. Sekali lagi terima kasih untuk kalau bicara masalah narkoba. Baik. Terima kasih ya Pak Hendra, kita sudah tangkap maksudnya. Pak Erik di Samarinda, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak. Ya, silakan. Iya, kalau dengarkan Pro 3 ya rasanya adem gitu. Ya, menurut mengenai tema tentang lapas ya Mbak ya. Ya. Kalau saya melihat itu yang pertama adalah bagaimana pemerintah itu mensejahterakan aparat yang ada di lapas. Karena apa? Kita melihat itu banyaknya oknum-oknum lah begitu, yang masih tergiur dengan namanya rupiah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana dengan alasan-alasan mengatakan bahwa terbatasnya aparat yang ada di lapas. Saya mau melihat bahwa memangnya ada lubang tikus enggak di lapas itu. Cukup dengan menjaga pintu masuk, artinya di situ bisa kemungkinan karena kelalainya banyaknya aparat itu yang seharusnya dipertimbangkan oleh pimpinan lapas. Karena kalau mau melihat dengan alasan kurangnya aparat yang ada di lapas, memangnya pintunya lapas itu ada berapa sih pintu masuknya? Kan cuma satu. Jadi ini yang seharusnya dipikirkan bahwa bagaimana sungguh-sungguh pimpinan lapas untuk dari Kemenkumham itu memberikan kejelasan bahwa bagaimana menindak bahwa narkoba ini jangan hanya main-main semata, hanya seremonial ya, tetapi tegaslah begitu. Itu aja mungkin masukan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Pratama. Oke, terima kasih Pak Hendro dari Padang tadi cukup bagus mengalami sendiri bahwa terjadi gangguan sinyal ketika berada di lapas Cipinang. Memang benar gitu, ketika teknologi digunakan dengan tanpa perhitungan akan membuat bukan malah membantu, jadi malah merusak gitu. Kita tahu bahwa mungkin maksudnya baik, lapas mau menggunakan jammer, cuma mereka nggak tahu bagaimana menggunakan jammer yang benar untuk lapas, karena jammer untuk lapasnya ada khusus. Yang saya bilang tadi bahwa ada room jammer yang bisa kita atur kekuatannya gitu, mau kita atur 5 watt, 7 watt, 12 watt gitu. Jangan sampai menggunakan jammer dengan kapasitas 400 watt. Habis semua itu sekitar lapas gitu. Bukan hanya orang lapas nggak dapat sinyal, kantor-kantor di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya nggak dapat sinyal semuanya gitu. Nah ini nggak boleh. Oleh karena itu perlu cermat dalam menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua adalah masalah SDM. Memang benar sekali bahwa SDM menjadi hal yang sangat krusial di dalam penegakan hukum, terutama pengawasan di lapas ini gitu. Ini menjawab juga pertanyaannya Pak Erik bahwa memang selalu ada alasan bahwa kita terbatas masalah aparat, kita terbatas orang-orang yang mengawasi para gembong narkoba ini. Sebenarnya itu benar kata Pak Erik, bukan alasan. Seperti saya bilang tadi, kita bisa membuat comment center gitu di dalam lapas itu. Semua jammer, kemudian signal detektor, CCTV atau X-ray itu semuanya bisa dikontrol dalam satu ruangan yang nggak membutuhkan orang banyak gitu. Yang jadi masalah adalah yang mengontrol ruangan ini siapa? Masalah SDM ini, karena akan kita kembalikan lagi kepada masing-masing individunya. Apakah memang individu petugas lapas, individu penegak hukum, itu memang benar-benar individu yang tahan dan berintegritas terhadap gangguan-gangguan atau godaan-godaan itu. Begitu Mbak. Baik, rekomendasi apalagi mungkin karena semua tentu satu pendapat ya. Ini sangat mengkhawatirkan kalau dibiarkan, padahal metodenya sudah sangat terbuka disampaikan, belum dijalankan, dan itu peluang untuk terjadinya
terus ya dikendalikan perdagangan narkoba dari dalam lapas, kemungkinannya akan masih sangat terbuka kalau dibiarkan terus beredar. Apa yang menjadi sikap dari mungkin Pak Karaiti dan teman-teman atau Pak Pratama sendiri ya dalam hal ini? Yang pertama adalah kita tahu bahwa perputaran uang narkoba di Indonesia itu sekitar 110 triliun per tahun. Jika pemerintah mau menganggarkan 1%-nya saja, 1 triliun itu berarti kan, untuk melakukan antisipasi menggunakan peralatan yang tadi saya sebutkan, saya pikir peredaran narkoba yang 110 triliun itu bisa kita cegah. Gitu. Mulailah pemerintah, Kumham, melakukan pengadaan bagaimana pembelian room jammer, bagaimana pembelian signal detektor, bagaimana pembelian satelit jammer, bagaimana membuat desain command center yang bagus, bagaimana memilih SDM-nya. Kemudian mulailah menganggarkan agar semua sel di dalam lapas, terutama lapas narkoba, dipasang CCTV. Kemudian mulailah berpikir bagaimana bisa melakukan pengadaan X-ray atau scanning terhadap pintu masuk di dalam penjara. Nah, ini hal-hal yang langkah nyata yang bisa dilakukan, Mbak. Gitu. Baik. Sekarang kan 2015. Belum terlambat untuk mengajukan anggaran di 2016. Lakukan dong. Gitu. Baik, sebelum kalau misalkan nggak 2016, kalau mau cepat-cepat ada APBNP gitu. Uang negara, Mbak. Uang ini kan uangnya rakyat gitu. Baik. Jadi uang rakyat harus digunakan untuk melindungi rakyat kalau menurut saya. Pak Pratama, sudah ada pendengar kita dari Ciledug yang Jadi controlling itu sudah di satu ruangan. Kalau menurut saya soal handphone di dalam lapas ya, mau bagaimanapun ini kan kita nggak bisa. Asal penjahat kan lebih banyak daripada asal penegak hukumnya. Kayak lagi asal ini masih ada hubungan antar sesama manusia, masih bisa di lobby ya, bisa masih tetap aja bisa. Jadi solusi terbaiknya udahlah diizinin aja, tapi dengan perlu ada diregistrasi nomor-nomor, misalnya si saya Robert atau penjara harus tercantum bahwa si Robert ini pemilik nomor ini tercantum di ruang KPLP atau Kalapas, nanti terregistrasi di Anwilnya ya setempat. Dengan demikian dialur dengan teknologi apa gitu, nanti tahu dengan telepon masuk atau telepon keluar, SMS masuk atau keluar. Jadi mereka si pengguna nomor tersebut bisa dikontrol gitu, digunakan dengan cara baik atau enggak gitu kan. Karena kita begini Pak, kita harus sifat manusiawi juga ya. Orang di dalam penjara kan nggak mesti keluarganya besuk terus. Ya mereka kan ada rasa kangen juga sama keluarganya. Ya, tapi ada aturannya juga ya untuk melarang itu. Iya, kita nggak boleh kita antar tahu. Walaupun mereka jahat, apalagi dengan undang-undang sekarang banyak mereka yang masuk penjara karena terjebak undang-undang kok, bukan karena kesalahannya yang begitu fatal. Baik gitu. Pak Robert, terima kasih. Yes. Pak Pratama silakan. Oke, Pak Dedi Ciledug, memang akhirnya tadi kita bilang bahwa bagaimana apakah bisa membuat insaf para bandar narkoba atau para petugas lapas yang berkelakuan buruk. Menurut saya sih mungkin bisa, tapi dalam waktu yang nggak lama. Tetapi teknologi memang digunakan untuk harusnya membantu bagaimana mengantisipasi kejahatan yang terjadi di lapas gitu. Memang nantinya menurut saya tidak akan mendadak langsung bisa menutup peredaran narkoba yang dikontrol lewat lapas, tapi minimal akan mengurangi dan akhirnya nanti akan membuat menjadi 0 begitu. Nah, masalah controlling, saya setuju bahwa jika kontrol di penjara masih dipegang oleh para petugas di lapas sendirian gitu, akan terjadi ketidakpercayaan publik dan akhirnya nanti akan kembali lagi ada beberapa petugas lapas yang mau mencari keuntungan sendiri gitu. Nah, tadi saya bilang bahwa teknologi yang saya sebutkan tadi adalah teknologi jaringan yang bisa dikontrol lewat manapun. Jadi misalkan pemerintah mau, ya buat comment center atau kontrol di tempat lain gitu, tidak di dalam lapas. Jadi yang dikontrol atau dimonitor adalah lapas, tapi pengontrolnya bukan di dalam lapas, sehingga tidak ada
campur tangan atau penetrasi atau tekanan dari pihak lapas terhadap SDM-SDM yang melakukan controlling terhadap peralatan-peralatan yang kita pasang di lapas. Nah, tadi benar juga bahwa kita tidak bisa sewenang-wenang, komunikasi tidak bisa dilakukan di dalam lapas, itu juga tidak boleh. Oleh karena itu memang di lapas ada kalau nggak salah telepon yang bisa digunakan dengan jam-jam tertentu oleh para penghuni lapas. Nah, ini benar juga tadi yang Pak Robert bilang bahwa ini perlu dikontrol. Jadi menurut saya semua pembicaraan yang menggunakan telepon yang disediakan untuk para pencari narkoba atau para narapidana yang ada di lapas, menurut saya harus diintercept gitu. Harus dimonitor minimal apakah pembicaraan mereka memang digunakan untuk silaturahmi dengan keluarga, apakah digunakan untuk hal-hal yang berkebaikan, ataukah dilakukan untuk mengontrol peredaran narkoba yang ada di luar penjara gitu. Jadi ternyata semua handphone sudah di-jamming, semua orang nggak bisa menggunakan internet. Ternyata dengan telepon yang disediakan oleh lapas, mereka masih bisa berkomunikasi dengan luar untuk memerintah anak buahnya menjual narkoba lagi. Baik. Begitu, Mbak Weni. Baik, Pak Pratama, terima kasih waktunya sudah bersama Pro 3. Kita jadi paham juga bagaimana beberapa teknologi yang bisa mengantisipasi dan sebetulnya bisa mereduksi, bisa mengurangi, bahkan bisa meminimalisir atau menghabiskan sama sekali ya. Saya yakin bisa membuat 0% ini, Mbak. 0% justru ya. Benar-benar menerapkan hal ini. Baik. Berhubung langkah ini juga sudah disarankan pada pihak yang berwenang, langkah berikutnya tentu kita akan menunggu bagaimana respon ya kalau begitu ya, Pak Pratama ya. Siap, Pak Weni. Baik, terima kasih Pak sudah bersama. Apakah pemerintah memang ada goodwill yang baik untuk melakukan hal ini gitu. Baik, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Pratama, selamat sore. Terima kasih Pak Weni, terima kasih para pendengar dari Pro 3 FM. Selamat sore. Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Demikian kita sudah bersama pakar keamanan sistem informasi dan komunikasi, Bapak Pratama Persada, bicara soal ada alat komunikasi yang sebetulnya sangat bisa diantisipasi sejak awal, bahkan dengan teknologi yang gampang, sederhana, dan terjangkau, bisa diaplikasikan di semua lapas. Ini bisa diantisipasi kemungkinan peredaran narkoba atau pengendaliannya dari dalam lapas bisa dinolkan, bahkan itu janji dari Pak Pratama. Baik pendengar, pastikan terus bersama Pro 3. Beberapa saat lagi kita akan ikuti atau dengarkan azan maghrib untuk kawasan Jakarta dan sekitarnya.